Para remaja ini beraksi balap liar di jalan utama di Ponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah saat kondisi arus lalu lintas masih ramai. Berbekal video rekaman dan aduan dari masyarakat, aparat Satlantas Polres Semarang langsung bergerak cepat merazia para pebalap liar. Hasilnya 58 remaja putra dan putri pelaku gerombolan balap liar diamankan polisi. Selain melanggar aturan berlalu lintas, aksi kebut-kebutan di jalan raya juga sangat membahayakan keselamatan diri dan pengendara lain. Tak sedikit pelaku balap liar yang tidak menggunakan helm, kaca spion, hingga plat nomor kendaraan. Kami dari Satlantas Polres Semarang menindaklanjuti dengan menggelar untuk membasmi balap liar yang ada di seputaran Kabupaten Semarang. Kita amankan 58 unit sepeda motor yang ada di seputaran Jalan Undari. Selain tilang manual, para pebalap liar yang ingin mengambil kendaraannya diwajibkan membawa bukti surat kendaraan yang didampingi oleh orang tua. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Berbagai cara unik dilakukan masyarakat dalam memperingati hari lahir Pancasila. Seorang calon jemaah haji gagal berangkat haji tahun ini karena hamil, padahal ia telah menunggu selama 10 tahun untuk berangkat haji. Halo, selamat malam pemirsa. Petugas kepolisian akhirnya berhasil menangkap pencuri spesialis bobol rumah kosong yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bersama saya Fazilah Kairnisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Aparat kepolisian tim Jatan Ras Polrestabes Makassar bersama tim Reskrim Jakarta Utara menggerebek salah satu rumah warga di kawasan Jalan Jalahong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Dalam operasi itu petugas menangkap seorang pelaku pencurian. Istri sang pelaku sempat menangis histeris dan menolak suaminya diamankan polisi. Namun setelah diberi penjelasan, sang istri pun pasrah, suaminya dibawa petugas. Diketahui sebelumnya pelaku merupakan spesialis pembobolan rumah kosong yang terjadi pada saat Idul Fitri tahun ini. Dalam melancarkan aksinya, pelaku berhasil menggasak uang dan perhiasan dengan total kerugian mencapai 800 juta rupiah. Jadi modusnya itu yang modus PLN. Jadi si pelaku ini masuk ke rumah, seolah mengetuk pagar, sampaikan dari pihak PLN. Setelah tidak adanya jawaban dari pemilik rumah, selanjutnya mereka masuk pagar, kemudian mereka melihat pintu yang terkunci, disiapkan linggis, langsung mereka bobol. Selanjutnya pelaku akan dibawa ke Jakarta guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbode, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sebuah sepeda motor dan minibus dengan kecepatan tinggi bertabrakan di jalan utama menuju proyek strategis nasional kawasan industri terpadu Batang KITB. Akibat kejadian ini, pengendara sepeda motor alami patah tulang. Kecelakaan antara sepeda motor dengan minibus di jalan utama menuju proyek strategis nasional kawasan industri terpadu Batang terekam CCTV. Diduga keduanya melaju dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan perempatan jalan. Minibus sempat terpental beberapa kali, sementara sepeda motor terbelah dua. Pengendara motor patah tulang, sementara sopir mobil terluka ringan akibat benturan. Keduanya masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Weleri.
dari kedua belah pihak saling dengan kecepatan tinggi sehingga terjadilah laka yang bisa kita lihat bersama. Namun sampai saat ini Satlantas Polres Batang masih melakukan pendalaman. Polisi juga mengimbau ke pengelola kawasan industri untuk memperbanyak rambu-rambu lalu lintas, khususnya di jalur rawan seperti perempatan, pertigaan, dan tikungan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, semburan api yang muncul sejak April lalu di rest area kilometer 86B ruas jalan tol Cipali, Subang, Jawa Barat masih belum bisa dipadamkan. Hingga saat ini rest area kilometer 86B pun masih ditutup. Beginilah semburan api yang masih muncul di rest area kilometer 86B tol Cipali Cipendei Subang, Jawa Barat. Semburan api keluar terus menyala dari tanah dengan ketinggian 12 meter. Awalnya api muncul dari sumur bor yang diduga memiliki kandungan gas di area belakang parkir rest area tersebut. Semburan api di rest area yang dikelola oleh PT Astra Tol Cipali ini sudah berlangsung sejak Rabu 26 April 2023. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, di sekeliling lokasi semburan api dijaga oleh kepolisian dan dipasang pagar perisai spandek serta polis lain. Dari semburan api ke jalur tol Cipali berjarak sekitar 100 meter. Nah, rest area ini 86B ini ditutup. Jadi jangkauan dari sumber api ke jalan itu kurang lebih 100 meteran adalah gitu ya. 100 meter lebih. Jadi di sini akses rest area ini tutup total. Ya, jadi tidak dipergunakan. Jadi untuk sementara arus lalin lancar gitu. Hingga saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut penyebab munculnya semburan api dan perencanaan penanganan pemadaman api. Dari Subang, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Kendal, Jawa Tengah. Peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Selain itu di Salatiga, Jawa Tengah, warga menggelar upacara bendera di atas kolam mata air dengan mengenakan baju adat Nusantara. Peserta upacara Hari Lahir Pancasila di alun-alun Kendal, Jawa Tengah mengenakan pakaian dari berbagai daerah di Indonesia. Baju adat sebagai simbol kecintaan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga masyarakat diharapkan bisa memaknai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di Salatiga, Jawa Tengah, warga menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di atas kolam mata air dengan mengenakan baju adat Nusantara. Rangkaian upacara semakin meriah saat pembacaan puisi oleh seorang emak-emak mengenakan daster yang diiringi alunan musik dari peralatan dapur. Selain itu, tidak ketinggalan aksi sejumlah anak-anak bermain cablon di dalam air. Peringatan atau upacara rakyat yang kita kemas ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Pancasila 1 Juni ini agar pembumian Pancasila itu dapat terjadi. Jadi masyarakat secara langsung inisiatif partisipasi langsung terjadi dalam rangka memperingati. Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Dengan gotong royong diharapkan masyarakat mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan di Nusantara dan juga di mata dunia. Dari Kendal dan Salatiga, Edi Prayitno, Lurisa, iNews melaporkan. Di peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Selain itu, Jokowi meminta pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 harus dengan memegang teguh nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila yang diadakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Sejumlah pejabat dan tokoh hadir mengikuti jalannya upacara. Tampak Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam pidato peringatan Hari Pancasila, Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara besar yang harus duduk sejajar dengan negara lain. Indonesia tidak bisa didikte oleh negara lain. Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Kesultanan Delhi. Sebelumnya, pada Oktober 2018, Jokowi pernah menerima gelar adat dari Kesultanan Delhi di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kusir Dokar atau Delman di Banjarnegara, Jawa Tengah berhasil naik haji tahun ini berkat keuletannya bekerja dan menabung. Selengkapnya usai jeda.